Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berkat hidayah taufik, kita masih bisa meneruskan kajian kitab kita, yaitu kitab Sirul Asrar. Kemarin masalah bab sholat secara syariat dan sholat secara thariqah atau hakikat. Ini belum selesai. Lanjutkan dulu, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sholatu syariati muaqqatatun fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marratin. Wa sholatu syariati muaqqatatun, dan sholat syariat itu ada waktu atau berwaktu-waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap sehari dan semalam, khamsa marratin, 5 kali. Wa sunnatu ayyusalliya hadhihi shalah fil masjid. Wa sunatu, dan sunnahnya ayyusalliya. Wa sunatu, dan sunnahnya ayyusalliya, agar salat salat ini fil masjid, di dalam masjid, bil jamaati, dengan jamaah, mutaujihan, dengan menghadap ilal ka'bati, kepada Ka'bah, wa tabi'an, dan mengikuti bil imami, dengan imam, bila riyain wala sum'atin, dengan tanpa riya dan sum'ah. Itu salat yang kita kerjakan sehari semalam, itu yang dikatakan salat syariat. Salat syariat itu sehari semalam 5 waktu, jangan dibalik-balik. 5 waktu itu salat syariat, jangan dibalik-balik. 5 waktu sehari semalam sekali. Ada yang tanpa idak sama sekali, tidak ada sholat berarti kan. Jadi ini yang kata saya tadi, ada sholat secara syariat, ada sholat secara thariqah. Jadi intinya apa? Intinya makanya dibahas syariat dulu. Jadi secara syariat kita itu tidak boleh meninggalkan sholat. Sholat secara yang ada waktu ke tadi, yang sehari semalam ke tadi, yang 5 waktu itu sunnahnya. Ini seluruh mazhab tuh, seluruh ulama tadi disunahkannya itu berjamaah. Berjamaahnya di mana? Di masjid menghadap Ka'bah. Itu syarat syariat, sunnahnya macam itu. Harus ada imam, itu ya namanya berjamaah tentunya ada imam. Itu secara perlakuan syarat syariat. Jadi secara syariat jawarih kita itu tidak meninggalkan menyembah kepada Allah. Secara syariat sholat itu tidak boleh ditinggal, karena di dalam secara hadis itu dikatakan bainal abdi wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang hamba dengan orang kafir itu cuman masalah tinggal sholat. Jadi secara syariat tidak boleh sama sekali ditinggalkan sholat, apapun alasan, tidak boleh sama sekali. Karena sholat itu tadi sehari semalam 5 waktu, yang boleh dibalik-balik 5 hari sekali. Nah, itu yang kacau. Kalau 5 hari sekali satu waktu yang kacau. 5 hari sholat maghrib, 5 hari sholat maghrib, terus terus itu tidak bisa. Harus tetap 5 waktu, hari semalam itu 5 waktu. Tidak bisa ditinggalkan. Itu pun dengan cara apa? Tetap adanya apa? Tidak adanya riya, tidak adanya sum'ah. Yang kemarin, yang pembahasan yang lalu, yang menyembah itu ka'annaka tarahu, nah itu di situ. Itu intinya supaya apa? Supaya tidak ada sifat riya dan sum'ah. Itu secara syariat. Yang jelas sholat secara syariat itu tidak boleh ditinggal. Jadi ada uzur, perempuan kan ada uzur, laki-laki mungkin sakit sambil duduk, tidak mampu duduk baring,
Tidak mampu baring, ya terserah apa cuman sampai tidak boleh yang tinggal sholat itu, ya. Tidak boleh betul tinggal sholat itu ada sampai itu dengan gerakan mata, sampai apa? Karena apa? Karena sangat-sangat tidak boleh ditinggalkan. Karena hanya sholat itulah yang perintah yang langsung dijemput, ya. Dijemput, saja terjemput. Tapi kalau kita kembali ke kaidah apa? Kaidah yang lain, barang siapa yang mengira Nabi itu jauh dengan Allah, kafir. Kalau kita kupas lagi ya, secara apanya kan, tuh ya pokoknya kita ya macam itulah. Yang jelas tuh kita mengimani, kita meyakini bahwa Isra Mi'raj itu ada. Tuh. Ini yang dikatakan oleh apa? Oleh para ulama, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah salah satu mukjizat. Salah satu mukjizat Rasulullah. Tapi sebenarnya bahasa ini kalau kita kembali ke ilmu hakikat, ya tidak mungkin Nabi itu jauh dengan Allah. Macam tuh. Ya sudah macam itulah pokoknya. Yang jelas begitu pentingnya masalah sholat, sampai perintah sholat itu langsung dijemput. Tidak boleh ditinggal betul. Karena berhubungan seorang hamba dengan sang pencipta. Itu sholat syariat. Apapun alasannya sholat itu tidak boleh ditinggal. Macam mana pun makomnya, terkecuali makom-makom yang sudah beda, makom seperti majazub. Karena apa? Karena secara akalnya sudah dicabut oleh Allah. Itu beda. Jadi selagi kita itu sehat, selagi kita itu berakal, ya, yang sudah baligh, pokoknya wajib sholat. Ingat, pokoknya 5 waktunya tuh. Jangan dikurang-kurang. Jangan berani-berani ngurang. Ini kan salah satu kita itu. Salah satu orang itu yakin dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Orang itu yakin, kalau ditanya yakin tidak ada Isra Mi'raj, yakin. Tapi satu sisi mereka itu tidak yakin. Tidak yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Salah satunya apa? Orang itu berani meninggalkan sholat. Padahal hikmah daripada Isra Mi'raj itu adalah apa? Yaitu menjemput adanya waktu sholat. Berarti apa? Berarti sebagian dia beriman, tapi sebagian tidak beriman. Ini loh. Dia itu yakin, dia itu beriman dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah apa? Sholat. Sedangkan dia yakin adanya peristiwa Isra Mi'raj, tetapi dia tidak meyakini adanya perintah sholat. Buktinya apa? Buktinya dia tidak sholat. Itu loh. Berarti apa? Satu sisi dia mengimani, meyakini, tapi satu sisi dia tidak mengimani, tidak meyakini. Ini salah satu yang jarang dibahas ya. Jarang dibahas apa tadi? Tentang masalah Isra Mi'raj tadi. Padahal sudah jelas sampai kapanpun sholat secara syariat itu tidak boleh dipisahkan. Ya, semacam Nabi. Kalau seandainya Islam ini hanya cukup dengan ucapan la ilaha illallah. Mengapa di situ Allah Ta'ala itu mengutus Nabi? Dan juga Allah Ta'ala itu ketika mengutus Nabi, mengutus Rasul, di situ Nabi Rasul tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi kalau kita merujuk ke kaidah itu, satu sisi dia itu mengimani adanya peristiwa Isra Mi'raj, tapi satu sisi hasil daripada Isra Mi'raj itu tidak dia imani. Buktinya apa? Dia berani meninggalkan sholat. Itu na'udzubillah. Mudah-mudahan kita betul-betul dijaga oleh Allah, selalu mendapatkan hidayah Allah, selalu mendapatkan taufik Allah. Sehingga apa? Sehingga kita tuh betul-betul bisa menjaga, ya. Bisa-bisa terjaga daripada apa? Daripada kita itu jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba. Karena kita itu tanpa hidayah Allah, tanpa taufik Allah, kita tidak mampu untuk melaksanakan itu. Makanya kita itu diajarkan di dalam secara fikih dan secara syariat di dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak mampu. Tanpa hidayahnya Allah, tanpa taufiknya Allah, kita tidak mampu. Tapi jangan sampai kita itu dikatakan secara ilmu kita itu apa? Sebagian dari peristiwa itu kita mengimani, tapi sebagian dari peristiwa itu kita tidak mengimani. Itu yang na'udzubillah. Jadi
yang jelas intinya adalah secara syariat semacam manapun kesibukan kita, sholat itu tidak bisa ditinggal. Bahkan ada secara fikih sholat ketika dalam keadaan khauf, ada takut, ada dalam keadaan perang. Perang dari sholat itu masih dilaksanakan. Itu loh. Bisa ditinggalkan sholat itu. Apapun alasannya. Terkecuali ada hukum-hukum fikih, hukum-hukum syarak yang boleh kita meninggalkan. Terus bismillahirrahmanirrahim wa amma sholatu thariqah. Dan adapun sholat thariqah, bahya atau yang lebih dikenal adalah sholat hakikat, bahya mu'abbadatun fi umrihi. Maka adalah mu'abbadatun selama-lamanya, ya. Selama-lamanya fi umrihi di dalam umurnya. Jadi yang dikatakan sholat thariqah, yang dikatakan sholat hakikat itu tidak ada batas. Kalau secara syariat ada batas. Kapan? Sholat maghrib umpamanya, itu ada waktu-waktunya. Sholat isya juga ada waktu-waktunya. Dan seterusnya. Tapi kalau sholat secara thariqah, yang dikatakan secara kolbu tadi, itu tidak ada batas. Selaginya kamu itu masih ada umur, wajib sholat. Apa sholatnya? Menyembah secara hati. Secara hati atau secara hakikat. Jadi dikatakan mu'abbadatun fi umrihi wa masjiduhal qalbu. Masjidnya itu hati. Itu masjid. Kalau masjid secara syariat, sunnah kita itu sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau masjidnya sholat thariqah, masjidnya sholat hakikat, yaitu di qalbu, di hati. Wajib. Jadi itu dia. Wa jama'atuha, dan jamaknya istima'u qawil batin, terkumpulnya kekuatan batin alastighali bi asma'i tauhid, dengan menyibukkan dengan menyebut asma tauhid bilisanil batin, dengan lisan batin. Wa imamuha syauqun fil fuadi, dan imamnya rasa rindu. Syauqun itu rasa rindu, bronto cara Jawa. Syauq rasa rindu fil fuadi, di dalam fuad. Wa qiblatuha al hadratul ahadiyah, kiblatnya itu hadratil ahadiyah, hadirnya ahadiyah, wa jamalu samadiyah, dan keindahannya samadiyah, wahia qiblatul haqiqah, adalah kiblatnya hakikat. Jadi yang dikatakan sholat hakikat, yang dikatakan sholat thariqah adalah yaitu da ada batas. Selaginya kamu itu masih punya umur, wajib adanya sholat thariqah atau hakikat. Di mana tempatnya? Yaitu hati. Kiblatnya apa kiblatnya? Jamaahnya itu apa jamaahnya? Jamaahnya itu secara batin apa? Dia itu selalu menyebut asma tauhid atau asma Allah. Berarti apa? Secara kolbu, soalnya macam itu maksudnya. Bukan berarti adanya sujud. Sujud itu secara hakikat apa? Sujud itu tunduk, berarti patuh, tunduk dengan ketentuan Allah, patuh dengan perintah Allah, patuh dan tunduk dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu makanya lagi itu, kalau kita kembalikan ke hukum iman, tunduk dan patuh apa? Adanya qadar baik, adanya qadar buruk. Itu di situ. Secara batin yakin betul. Ini yang dikatakan sembahyang. Berarti perlakuan kita seumur hidup itu tidak lepas daripada apa? Tidak lepas adanya Allah. Jadi bahasanya itu tadi, pokoknya di dalam kolbunya itu tidak ada yang menduakan. Selalu menyembahnya itu kepada Allah. Jadi Syekh Abdul Al-Jilani ini kalau kita merujuk kepada sholat syariat, sholat thariqah itu secara benar, kalau secara thariqah itu sudah benar, menyembahnya secara kolbu itu kepada Allah, ini sesuai dengan kaidah di dalam kitab Fathul Bari. Apa kata Fathul Bari itu? Di situ dikatakan, jadilah seorang hamba ketika di sisi Allah orang yang teristimewa.
Itu. Kalau di sisi manusia, jadilah manusia yang hina. Jangan dibalik-balik. Nah itu loh, dengan benar ibadah kita secara syariat, dengan benarnya ibadah kita itu secara thariqah, ini akan menciptakan macam itu. Akan hadirlah di dalam kitab Fathul Bari itu apa? Jadilah engkau itu seorang hamba, orang yang teristimewa daripada makhluk-makhluk yang lain, daripada hamba-hamba yang lain, tapi di sisi Allah. Tetapi ketika kita di sisi manusia, jadilah seorang hamba yang hina. Jangan dibalik-balik. Kita itu dibalik-balik kadang. Nah, seandainya secara, ya mohon maaf, secara kolbunya itu tidak adanya apa penyembahan, tidak adanya macam itu tadi, tidak adanya sholat secara kolbu, menetapkannya hanya Allah di situ. Ridho dengan ketentuan, ridho dengan pemberian, ya, memang yang ada cuma Allah di situ. Nah itu di situ. Kadang-kadang kita dibalik-balik. Di sisi manusia kita itu seakan-akan menjadi orang yang istimewa. Tapi ternyata di sisi Allah ternyata orang yang hina. Itu yang na'udzubillah. Ini loh yang dikehendaki oleh Syekh Iko, ini akan sesuai dengan kitab Fathul Bari. Karena apa? Karena kan, nah ini juga yang dikatakan oleh Syekh Hatim Al-Asom, murid daripada Syekh Syakik Al-Balakhi, ada yang membaca juga Al-Balakhi. Aku itu kata beliau, kata Syekh Hatim Al-Asom di dalam kitab Kifayatul Asqiya, beliau itu mondok sama Syekh Syakik itu selama 33 tahun. Beliau itu mondok selama 33 tahun itu dalam kitab Kifayatul Asqiya itu dikatakan itu dirangkumlah menjadi apa hasilnya. Dia mempunyai hasil yang 8 masalah. Salah satunya tadi kata beliau secara bahasa kita, aku itu melihat setiap seseorang itu apa? Kembalinya, memuliakannya. Memuliakan apa? Memuliakan, inginnya dimuliakan karena harta. Inginnya dimuliakan karena pangkat. Inginnya dimuliakan karena nasab. Sedangkan ketika aku melihat ayat, ketika aku tafakur dengan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi asqakum. Sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah itu yaitu siapa tadi? Orang-orang yang lebih mulia itu aja tadi. Indallahi asqakum, orang-orang yang takwa di antara kalian. Salah satunya apa tadi? Takwa secara zahir, takwa secara batin. Kalau takwanya benar secara zahir dan takwanya benar secara batin, akan sesuailah dengan kaidah yang dikatakan oleh Syekh yang ada dalam kitab Fathul Bari tadi. Saya ulangi, jadilah di situ dikatakan, jadilah engkau itu makhluk, jadilah engkau itu manusia yang teristimewa dibanding manusia-manusia yang lain di sisi Allah. Tetapi kalau di sisi makhluk, di sisi manusia, engkau itu merasa orang yang paling hina. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada lagi adikang, adikung, adiguno. Tidak ada lagi rasa apa? Ojo dume. Ini loh sebenarnya mengajarkan macam itu. Supaya apa? Supaya inna akramakum indallahi asqakum, sesuai dengan kaidah itu. Ini juga yang disampaikan oleh Syekh Hatim Al-Asom dalam kitab Kifayatul Asqiya. Itu deh. Ini sebenarnya itu, makanya di situ ada sholat syariat, ada sholat hakikat. Jadi bahasanya secara kolbu itu tidak ada lagi menduakan, tetap menetapkan keagungannya Allah. Tuh. Makanya di Siqodaq tadi dikatakan masjidnya itu adalah hati. Mengapa di Siqodaq dikatakan hati? Wal qalbu warruh, ya. Saya teruskan, wal qalbu warruh, hati dan roh itu masyghulun fi hadis shalah alad dawam, sibuk ya dengan sholat ini alad dawami, atas selamanya. Fal qalbu, karena apa? Fal qalbu maka hati la yamutu, tiada mati, wala yanamu, dan tiada hidup. Wa huwa adalah masyghulun, menyibukkan, fi naumi, di dalam tidur, wal yaqadati, dan apa? Terjaga,
bihayatil qalbi dengan hidupnya hati, bila sautin dengan tanpa suara, wala qiyamin dan tanpa berdiri, wala qu'udin dan tanpa duduk. Fahuwa adalah mukhatibun. Mukhatab maksud itu mukhatibun biqouli ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu deh. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Kami di situ loh. Kalau secara syariat yang dulu pernah saya sampaikan, kalau secara syariat ya kita itu bohong. Satu, secara syariat kita sembahyang dewean, Allah Akbar sembahyang dewean. Tapi kaidahnya situ kami. Nah, jadi kalau kita kan makanya tadi sholat itu secara syariat berjamaah. Makanya sholat itu secara syariat berjamaah. Supaya apa? Ya supaya sesuai dengan kaidah. Apa kaidahnya? Rame secara syariat, secara fikih. Makanya di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu tadi, karena secara syariat makanya itu sholat itu sunahnya berjamaah. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kaidah yang kamu baca. Tapi kalau dewean, ayo. Kalau kita sholat dewean, pokoknya itu sholat fardu dewean. Kaminya di mana? Apa tak bohong? Enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami. Di situ kan kami. Jamak banyak. Artinya kan banyak berarti. Kita sholat dewean. Itu secara fikih. Makanya jangan sampai. Nah, makanya yang dikehendaki oleh saya secara kolbu ikut tadi supaya apa? Supaya sesuai. Tidak ada kebohongan. Secara syariat adanya kami secara berjamaah, secara torekoh adanya kolbu. Apa? Antara kolbu dan ruh itu sesuai. Apa sesuainya? Ruh itu tidak kenal selain Allah. Hati itu pun jangan sampai menduakan Allah. Itu maksudnya. Salah satu apa? Salah satunya tadi yang sering saya sampaikan tadi, kita hilangkan sifat tujuh tadi. Sifat tujuh Allah Ta'ala itu jangan kita lagi yang mengambil. Kudrat, jangan lagi kita yang merasa kita yang mampu. Iradah, jangan ada lagi kita yang merasa berkehendak. Ilmu, jangan ada lagi kita merasa kita yang tahu. Hayat, emangnya kita hidup karena siapa? Apakah karena apa? Karena adanya jantung, karena adanya paru-paru? Ya enggak. Ternyata ada makhluk Allah yang tanpa jantung, tanpa paru-paru hidup. Tuh, hayat sama. Jangan ada lagi pengakuan dalam diri kita itu mendengar itu karena adanya kuping. Buktinya ada orang punya kuping tapi tidak ada mendengar. Bukan itu. Sama bakso dan sebagainya itu maksudnya. Paling tidak itu tadi. Pengakuan diri kita selama itu kita hilangkan. Kita tetapkanlah keakuannya Allah. Itu yang dikatakan sholat daim. Artinya apa akhirnya? Per detik, per waktu, per saat perlakuannya tetap tidak menyekutukan Allah secara kolbu. Ini ya sesuai dengan kaidah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena seluruhnya beraktivitas secara jawari pun tidak menyekutukan, secara kolbu itu memang sesuai dengan apa? Sesuai dengan ruh. Ruhnya apa? Ruh itu tidak kenal selain Allah. Makanya bahasanya itu kolbu. Kiblatnya apa kiblatnya berarti? Kiblatnya ya ruh. Kiblat ruh zat. Itu. Nah, tapi di sikap tidak sama dengan sholat syariat. Sholat syariat itu adanya suara, adanya duduk, adanya sujud. Enggak. Kalau secara qalbu itu sujudnya itu apa ya? Jadi patuh dan tunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah. Yang ada itu cuman ya sudah, tidak ada lagi maraso. Supaya yang jelas kan tadi, supaya sesuai. Jangan sampai gitu itu dikatakan bohong. Bohong secara fikih syariat, bohong secara kolbu atau secara torekoh atau secara hakikat. Berarti setelah kita pelaksanaan hakikat itu sama dengan yang dikehendaki zikir makam zikir yang tertinggi itu hanya Allah itu berarti. Ya salah satu
salah satu makom yang tertinggi itu adalah Allah. Tapi kalau kita kembali ke toreko, ya ada yang hu, ya ada yang hu. Nah, tadi kita tetapkanlah di situ adanya keakuan Allah. Nah, kita tetapkan keakuan Allah itu di situ, itulah yang dikatakan sholatu daim. Apa di situ ya tadi kita tadi? Apa? Yang dikatakan sholat qalbu naru itu mazhulun bihadis shalah ala dawam. Makanya di situ apa? Selaginya kamu punya umur, ya itu harus ada, wajib ada. Kalau sholat syariat ada waktu, tapi kalau sholat apa? Sholat secara torekoh tidak ada batas. Selagi masih ada umur, tetap secara hakikat, secara torekoh, secara kolbu ini sesuai dengan ruh. Apa ruh? Ruh itu tidak kenal selain Allah. Paham ya? Jadi itu yang dikatakan sholat torekoh. Secara kolbu itu tidak adanya nyakutukan, bersekutu dengan yang lain. Sesuai. Iya karena budu wa iya karena jangan sampai lagi dijawab oleh Al-Fatihah yang kata saya kemarin itu bohong, karena dia secara kaidah dia tidak menyembah kepadamu ya Allah, karena menyembah kepada makhluk. Nah, tadi menyembahnya apa? Ya tadi yang dikatakan Syekh Hatim Al-Asam tadi, menyembah kepada harta, menyembah kepada pangkat, menyembah kepada kemuliaan, menyembah kepada nasab, membangga-banggakan. Padahal di sisi Allah itu bukan itu yang kamu banggakan, tetapi apa tadi? Inna akramakum indallahi atqakum. Tanya. Ya. Jadi seseorang yang sholat, semua anggota tubuh itu sholat kan? Iya. Itu belum bisa diartikan kami itu ya? Hah? Jadi kalau anggota tubuh kan ikut sholat, Ya. belum bisa diartikan kami ya? Ya kalau secara fikih, secara syariah yo ayo sudah kami. Tapi kalau kita merujuk secara torekoh kan tadi loh. Secara torekoh kok yo kaminya di mana itu maksudnya itu? Kalau kita merujuk kepada ayat iya karena berdua iya karena stain, tadi apa? Ini yang dikatakan Allah Syekh supaya betul-betul, supaya benar salat kamu itu, supaya sesuai dengan kaidah itu apa? Yo kaminya kita di situ. Karena apa? Seluruh anggota kita itu betul-betul sudah sujud, sudah tunduk kepada Allah. Makanya kami tidak sekedar syariat toh. Secara syariat, secara fikih, jawar kita sujud kepada Allah. Tidak. Secara pandangan mata itu kita itu lagi sujud kepada Allah. Tapi secara kaidah masih membesarkan diri sendiri, masih membanggakan tentang nasab, masih membanggakan dengan harta, masih membanggakan pangkat. Berarti belum kami. Nah, itu di situ. Belum kami. Padahal Al-Fatihah itu mintanya iya karena butuh. Tapi sholat tidak boleh ulang lagi. Kalau macam itu pas sholat dewean diganti. Iya ka'budu. Oh, tidak boleh secara fikih. Oh, dibuang kami yo. Iyo, diganti aku. Hanya kepadamu aku menyembah. Oh ya tidak boleh, batal. Nah, itu tadi kan. Jadi secara syariat berhubung dia itu sholat maghrib atau sholat isya itu dewean, baca Al-Fatihahnya iya ka'budu wa iya ka'astain. Dari pakai iya ka'budu wa iya ka'astain, pakai a'budu astain. Oh ya tidak boleh. Jadi paling tidak tuh ini yang menurut Syekh tadi supaya tidak dikatakan bohong. Adanya apa? Adanya sholat qalbu. Intinya apa? Intinya dalam qalbunya itu tidak ada selain Allah. Karena kiblatnya adalah ruh. Ruh itu saya ulangi, balik-balik saya ulangi, ruh itu tidak kenal selain Allah. Mutabi'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi tafsir qadi, telah berkata musannif fi tafsir qadi, dalam tafsir qadi, fi hadhil ayati, di dalam ayat ini isyarat ila halil arif, kepada kondisinya orang yang arif atau orang yang sudah kenal, wa antiqalihi, dan berpindah min halil ghaibah, dari keadaan ghaib, ilal hadrati, kepada keadaan hadroh atau hadir. Fastahiku, maka menghai
bimisli hadil khitabi, dengan perumpamaan khitab ini, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difirmankan, yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al anbiya'u wal auliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Al anbiya'u wal auliya'u yusalluna, para nabi dan para kekasih-kekasih Allah itu salat, fi kuburihim, di dalam kubur-kubur mereka, kama yusalluna fi buyutihim, sebagaimana mereka salat fi buyutihim, di dalam rumah-rumah mereka. Maksudnya apa di situ? Ai mashghuluna billah, yakni mereka menyibukkan billahi dengan Allah, wa munajatihi, dan munajat, li hayati qulubihim, karena hidupnya hati mereka. Fa idza tama'at salatu syariah wa tariqah dhahirun wa batinan, maka apabila berkumpul salat syariat dan salat tariqah dhahirun wa batinan, secara zahir dan batin, faqad tammat salat, maka benar-benar sempurnalah salatnya, yakni takunu salatuhu salatan tammatan, maka menjadi salatnya itu salat yang sempurna. Itu dikatakan salat sempurna. Apa tadi? La salata illa bihuduril qalbi. Jadi apa? Jadi ketika kita takbiratul ihram itu bukan kita yang merasakan, karena aku yang kuat mampu untuk mengangkat tangan. Itu maksudnya. Ketika aku bergerak untuk sujud, bukan karena aku yang menghendaki itu, mampu untuk itu maksudnya. Paling tidak macam itu. Itu yang dikatakan la sholata illa bihuduril qalbi. Tidaklah sempurna salat itu terkecuali dengan hadirnya hati. Ini yang dikatakan oleh Syekh, orang-orang yang bisa menyatukan secara zahir maupun batin, batinnya itu sempurna, bahasanya itu berkumpullah antara salat zahir dan salat batin itu berkumpul, inilah dikatakan salat tammah, yaitu salat sempurna. Ini dikatakan apa? Ini yang dikehendaki dalam yang tadi saya sampaikan. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang apa? Orang yang teristimewa di antara hamba-hamba yang lain. Tapi di mana? Di sisi Allah. Di sisi Allah. Dan lagi salah satu ciri-ciri orang yang teristimewa di sisi Allah adalah dia itu ketika di sisi sama-sama makhluk, dia itu tidak merasa siapa. Karena bagi Allah mudah. Hari ini orang ini membanggakan tentang harta, gampang bagi Allah untuk menghabiskan harta itu, gampang. Seandainya orang ini membanggakan tentang hartanya, mudah bagi Allah untuk menghilangkan harta itu. Ketika orang itu membanggakan tentang pangkat, tentang kedudukan, tentang nasab, mudah bagi Allah untuk menghilangkan itu semua. Makanya tadi yang apa? Yang tetap hanya ma indakum yang fadu, ma indallahi baq. Sesuatu yang di sisi kalian itu, yang sisi orang-orang itu apa? Semuanya akan hancur. Tapi yang di sisi Allah lah yang kekal. Yang kekal itu apa? Yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Dengan kamu bertakwa itulah. Makanya kata Syekh Al-Hatim Al-Asam, dengan bertakwa inilah yang akan menjadikan aku itu kekal. Kalau lain kok seperti harta itu akan hancur. Ma indakum yanfadu ma indallahi baq. Dan juga kata beliau, saya heran, saya melihat orang itu kalau hidup itu seakan-akan tidak ingin berpisah dengan kekasihnya. Itu. Tapi ketika dia mati, ternyata dia berpisah dengan kekasihnya. Bukan itu rupanya kekasih. Jadi siapa kekasih itu? Yaitu amal kebaikan. Dengan amal kebaikan inilah yang akan dihantar sampai ke kuburan. Mungkin kita di dunia kok, apalagi muda-muda kok, aku cinta kepadamu, hidup dan mati. Hidup dan mati maksudnya. Buktinya sekali mati, ada yang ikut, udah. Atau saya Al-Hatim Al-Asam, ternyata bukan ini. Kekasih yang benar itu adalah kebaikan. Karena dengan kebaikan inilah yang akan mengikuti, mengiringi sampai kepada dalam kubur. Tiga lagi. Wa ajruha adimun fil kurbah, dan pahalanya itu besar. Fi kurbati, di dalam alam kurbah, wa bir ruhaniyah, dengan ruhaniyah, wa darajat bil jasmaniyah, derajatnya dengan jasmaniyah. Fayakunu, maka ada hadar rajul, seseorang ini abidan ali ibadah
fi dzahir di dalam zahir, wa arifan dan ali dan apa? Ahli makrifat fi batin di dalam batin. Nah, orang-orang yang dikatakan oleh Syekh tadi, orang-orang yang sempurna yang bisa menyatukan sholat secara zahir maupun batin, inilah yang dikatakan secara zahir itulah orang yang abid, orang-orang yang ahli ibadah, secara batin itulah orang-orang yang sudah ma'rifatullah. Wih, berat, punya macam itu kan berat. Apa sih yang berat bagi Allah? Kadang-kadang kita macam kok. Ketika kita itu masalah dunia, kita istiqomah pasti dapat. Saya ulangi, ketika masalah dunia, orangnya istiqomah pasti dapat. Satu contoh, kita itu kepengen sesuatu harta. Satu contoh, kita kepengen apa? Kepengen rumah, kepengen banyak kebun sawit, kepengen banyak kebun parak umpamanya, kebun karet. Dengan keistiqomahan kamu bekerja, pasti kamu dapat. Istiqomah kerja kan? Tapi ketika kita larikan ke akhirat, itu loh, mengapa kita tidak istiqomah? Salah satu apa? Zikir. Nah, zikir itu kan terbagi, adanya lisan, adanya kolbu. Karena apa berarti? Berarti bukannya berat, tapi apa? Ketidakadanya keistiqomahan di dalam diri kita. Dunia bisa karena istiqomah. Karena selalu kan, selalu bekerja umpamanya kan. Saya ini kepengen cita-citanya pengen beli mobil umpamanya, pengen beli rumah umpamanya, pengen beli kebun sawit atau beli apa? Beli kebun karet. Nah, dengan kamu tekun, dengan keistimewaan kamu kerja, kamu akan mencapai itu. Itu perkara dunia. Tetapi ketika perkara akhirat, mengapa tidak seperti itu? Nah, salah satu apa? Untuk mencapai semuanya itu, supaya betul-betul hidup hati. Karena tadi seperti dicontohkan para nabi, para rasul itu apa? Di dalam kuburnya tetap sholat, tapi bukan sholat untuk pahala. Karena apa? Karena saking hidupnya hati, karena tetap bermunajat kepada Allah. Itu dilatih. Apa? Kita hidupkan kalbu kita. Awalnya kita itu berzikir secara kalbu, secara lisan tok semuanya, tidak tembus secara kalbu. Tapi karena keistiqomahan kamu, dengan kamu berzikir secara lisan, terus akan hadirlah secara kalbu. Apalagi sudah klop sampai ke otak. Otak berzikir, lisan berzikir, otak berzikir, kalbu berzikir. Apalagi kalau semuanya itu dengan keistiqomahan, semuanya itu akan berzikir. Itulah yang dikatakan sholat daim. Secara kalbu dia tidak menyekutukan Allah. Itu kadang-kadang. Jadi kalau masalah dunia kita istiqomah, tetapi kalau untuk masalah akhirat, untuk semakin menjadi orang yang berma'rifatullah, orang yang kenal dengan Allah, kita tidak istiqomah. Makanya tadi berat. Yang berat itu nafsu. Makanya kita kalau ngaji macam itu kan kadang ngantuk. Karena apa? Saat itu kita itu menyenangkan ruh. Tapi apa? Membuat bencinya iblis dan nafsu. Jadi kita harus bikin macam itu kadang. Bukan masalah kita beratnya, bukan ketiadaan ilmunya. Orang tuh banyak punya ilmu, tapi tidak sampai ke situ. Karena apa? Karena keistiqomahannya. Ini salah satu loh. Salah satu. Ketika perkara dunia, kita itu istiqomah untuk mencapainya. Mengapa berbicara tentang masalah akhirat, kita tidak seistiqomah itu? Terakhir, wa idzalam tasul salatu thariqah bihaitil qalbi fahuwa naqisun. Dan apabila tiada hasil salatu thariqah bihayatil qalbi dengan hidupnya hati, fahuwa naqisun, maka adalah naqisun, kurang. Wa ajruhu, dan pahalanya yakunu ada min darajatin, dari derajat, la minal qurbah, tiada dari qurbah. Jadi kalau sholat secara syariat tetapi tidak adanya sholat secara thariqah, itu namanya adanya kekurangan. Derajatnya cuma derajat tapi belum bisa dikatakan qurbah atau sudah berma'rifatullah. Seperti hadis al-kaisu man dana nafsahu. Cerdas itu adalah orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu. Itu secara hadis secara makna terbesar. Ya, al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Itu fikihnya.
Tapi kalau kita merujuk kepada ilmu yang dalam, ke ilmu hakikatnya adalah orang yang cerdas itu adalah orang yang mengetahui dirinya. Makanya man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Akhirnya apa? Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu atau orang yang mengetahui dengan dirinya, tak kenal dengan diri. Jadi itu wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengamalkan amalan-amalan yang akan dibawa mati. Nah, kita kok padahal apa tadi? Matikanlah dirimu sebelum mati. Nah, itu salah satu. Pada secara fikih macam itu tadi. Al-kaisu mandana nafsahu. Orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengamalkan amalan-amalan yang dibawa setelah mati. Nah, salah satu orang yang tahu dengan diri, ya, dia masuk ke dirinya itu, kenal dengan dirinya, itulah yang dikatakan beramal untuk dibawa mati. Apa? Mati sebelum mati. Wallahu a'lam bishawab. Kita belajar untuk keistiqomahan. Kalau itu tuh berarti kalau kita sifat ma'ani yang tujuh yang sudah kita lepaskan itu berarti kita sudah mati berarti. Itulah. Ini salah satu mati sebelum mati. Apa? Telah kita kembalikan sifat 7 sifat tadi, ya. 7 sifat itu sudah kita kembalikan kepada si pemilik, ya. Itu yang dikatakan mati sebelum mati. Itu dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ayat itu tidak untuk orang yang mati toh. Ini kaidah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu tuh kita kembalikan sifat yang 7 tadi. Nah, ciri-ciri daripada yang dikatakan orang yang sudah mengembalikan sifat 7, inilah yang dikatakan orang yang sudah mati sebelum mati. Inilah salah satu orang yang al-kais, yang orang yang cerdas. Berarti dalam proses mati itu terjadilah cerita di dalam kubur. Yo lah. Hisabnya ada di situ. Yo. Makanya ada alam barzah. Nah, barzah itu kan sesuatu yang dinding yang gelap, dinding yang tebal. Barzah gitu loh. Ini salah satu barzah gitu kita dorong dulu. Kita bongkar dulu barzah kita. Nah, sudah itu kan tadi apa aja sih bahasanya, berhala diri gitu. berhala salah satu kan berhala pengakuan itu berhala. Nah, iya, makanya itu dilempar, adanya apa namanya, lempar jumroh, itu lempar tadi itu berhala diri gitu itu. Nah, salah satu tadi orang-orang yang semacam itulah itu yang dikatakan orang yang sudah mati sebelum mati. Karena apa? Karena dia sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu dia kembalikan kepada yang punya. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat dan diberikan kemudahan bisa mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah.